قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sampurasun kembali hadir dengan saya di channelnya Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Selain itu saya juga membagikan sebuah mindset. Mindset ini untuk membawa perubahan pada diri kita. Selain merubah nasib dan merubah sebuah penghasilan. Nah, ini harus dibentuk dari sebuah mindset. Kita atur dulu nih pencahayaannya ya. Aduh, ini biasa maklum. Nah, ini lebih terang ya. Maklum ini kan menggunakan handphone biasa biar biar ada kegiatan aja. Kembali dengan saya di channelnya Doni99. Jadi saya akan membagikan sebuah proses ataupun melatih mindset kita supaya kita tuh beraura pribawa, karismatik, dan tentunya memancarkan cahaya pada diri kita dengan mindset yang positif. Nah, yang pertama ada beberapa yang saya akan sampaikan di sini dan saya membaca 7 ilmu mahal bagi para pengusaha ataupun pembisnis ataupun ya orang-orang yang memiliki sebuah mindset. Ya, yang pertama yaitu 1, jaga waktu. Jangan gunakan waktu lo buat waktu yang gak bermanfaat. Kita jangan bahasa lo ya, kita aja. Jangan gunakan waktu kita buat waktu yang gak bermanfaat. Ingat, persaingan zaman sekarang makin ketat. Kalau kita masih rebahan dan santai, kita bakalan ketinggalan jauh. Oke, sip. Yang kedua adalah finansial. Kalau kita masih mikir uang akan datang dengan sendirinya, kita bodoh. Mengelola uang itu penting, jangan cuma pinter ngabisin doang. Kalau kita nggak belajar ilmu keuangan, siap-siap hidup kita akan selalu pas-pasan dengan penuh hutang. Dan ketiga adalah skill. Nah, ini skill yang harus kita gali, upgrade biar kita lebih meningkatkan meningkatkan sebuah mindset yang baik, positif. Skill itu penting, bro. Mulailah belajar memperbanyak skill. Kalau skill kita, karena hidup di dunia ini harus pakai skill. Oh iya, betul juga. Sekarang mungkin ada beberapa perusahaan yang membutuhkan sebuah ijazah lulusan, akan tetapi lebih banyak orang itu, perusahaan ataupun siapapun itu, dia yang memiliki sebuah skill. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Jadi percuma ketika kita punya ijazah tapi tidak memiliki skill dan pengalaman. Mungkin perusahaan ataupun tidak akan mempertimbangkan gitu dengan orang yang memiliki sebuah skill. Bahkan nih, kita mau dapetin cewek juga harus pakai skill. Lalu mau jadi apa kalau kita nggak punya skill? Good. Lalu yang keempat adalah personal branding. Nah, personal branding ini adalah diri kita sendiri. Mau dibawa kemana, arah tujuan hidup kita, mau seperti apa, ya orang-orang lain sudah lebih dulu lah gitu bikin dirinya itu menjadi personal branding. Dirinya tuh berharga. Nah, upgrade personal branding di medsos kita. Jangan jadi pemuda atau pemudi no PP, no bio, no sibuk. Jangan jadi sekedar penonton. No PP, pemuda no PP, berarti tanpa profil ya. Bio sibuk ataupun apa nih ya,
Jadi begini, di medsos kita jangan jadi pemuda no PP. Bio sibuk, jangan sekedar penonton. Oh iya, sip. Seperti WA saya, mungkin kalau kalian punya nomor WA saya, di situ nggak ada foto, lalu di bawahnya tuh bionya tuh sibuk. Nah, dengan catatan seperti itu, apakah saya ini orangnya sibuk beneran ataupun hanya sekedar penonton aja yang menghindari semua manipulasi gitu, sibuk gitu, biar ke orang ngelihat itu, oh ini sibuk loh, nggak ada PP-nya, biar dirahasiakan gitu kan. Ternyata itu kembali ke diri kita. Insyaallah ya, kalau kita misalkan bisa namanya berisik motor. Jadi namanya tuh, kalau kita bisa membawa diri kita, memahami diri kita, insya Allah akan ada perubahan. Kelima, public speaking. Nah, public speaking ini di zaman sekarang apa-apa harus pinter ngomong ya. Jadi pekerjaan di zaman sekarang itu tidak jauh dengan sebuah ucapan ataupun obrolan ya. Yang jelas banyak yang sekarang kerja sebagai admin karena memiliki skill di sebagai penjualan. Jadi ada yang host lab gitu kan, penjualan yang sekarang kita rasakan gitu. Terus banyak lagi ya dengan skill-skill ataupun public speaking yang menjadi harga diri kita gitu. Keenam, pinter memilah dan memilih. Tahap ini kita harus yakin sama apa yang kita pilih. Rasa yakin sama hal yang kita pilih itu bakalan jadi tameng buat kita saat ngejalanin hidup pilihan loh. Nah, ini pilihan. Laki-laki bisa memilih dan memilah. Perempuan juga bisa memilih dan memilah. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Tentunya baik mau memilih sebuah tujuan hidup, misalkan kita yang mau kuliah nih, milih sesuai dengan jurusan yang kita sukai ataupun yang kita mau gitu kan. Jangan kalian terjun ke jurusan yang memang tidak ada skill ataupun basic di kalian. Tapi insya Allah saya juga pernah kuliah terus tapi tidak sesuai dengan yang saya inginkan, akan tetapi ini sesuai dengan orang tua yang inginkan gitu kan. Karena ya saya itu orangnya keluarga saya itu bisa dibilang kurang mampu lah gitu kan. Tapi karena ada dorongan dari orang tua yang semangat, ya udah saya jalanin dan alhamdulillah sekarang juga saya sudah masuk negeri, terus dipanggil PPG ya. Banyaklah proses-proses yang saya jalani dengan ikhlas. Tentunya ini sebuah ucapan doa dari orang tua saya dan ridhonya. Namun dibalik itu saya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan contohnya ya memang skill saya di penjualan, bisnis, dan apalagi tuh banyak lah gitu skill yang memang di dunia digital yang saya pernah alami gitu. Lanjut dengan tadi pintar memilih dan memilah, dan yang terakhir adalah ber-up-to-date. Nah, ini adalah pada intinya kita bakalan percuma aja kalau kita ngelakuin semua hal yang luar biasa tanpa up-to-date. Nah, up-to-date ini adalah sebagai cerminan diri kita kepada orang lain. Kalau misalkan kita sombong, ria, terus ujub, iri hati, terus apa ya, banyaklah. Oh iya, akhlak. Nah, attitude ini lebih ke akhlak diri kita kepada yang lebih tua dari kita, baik di bawah kita gitu. Tentunya ini adalah sebuah attitude nih, akhlak yang harus kita jaga, tawaduknya. Jadi jangan sombong, jangan terlalu ambisius kita, lo bisa, enggak, jangan gitu. Itu hanya ada di diri kita aja. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi itu hanya buat belajar diri kita ya. Jangan
jangan jauhkanlah sifat-sifat seperti itu, karena banyak orang yang memiliki sebuah ilmu tapi tidak memiliki sebuah akhlak ataupun adab. Nah, adab ini kata ulama lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon banyak terima kasih ya kepada penonton, intinya lebih ke para penonton yang sudah menonton video saya, yang setia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita diberikan rezeki yang halal, turun barokah, manfaat dunia dan akhirat, dan apalagi ya, banyaklah. Intinya kembali kepada diri kita. Kalian baik, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dunia dan akhirat.